Selamat sore semua. Sore Pak. Sore, Pak. Kita mulai ya. Kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya setelah berapa lama ya? 2 bulan ya libur ya. Uh, dua bulan. Ini baru sedikit yang join ya. Oh, beda peminatan. Oh, ada berapa sih? Ada dua itu Rabu. Oh, ada dua ya. Ada audit tata kelola sama pengembangan bisnis web. Hmm. Ini berarti apa? Jurusannya? Konsentrasi berarti ya. Konsentrasinya apa? RPL. Dasar perangkat lunak yang satu lagi. Rekayasa. Oh, rekayasa sistem komputer dan jaringan. Berarti kita 1, 2, 3, 4, 5. Di absennya masih belum dibagi ya. Di absennya masih satu jurusan. Kalau kelas pagi, saya mengajar kelas pagi. Pagi itu udah full offline semua ya. Kalau karyawan ternyata masih online ya. Masuk, ada yang pindah nih dari kelas reguler ya ke karyawan. Ada Putri dia. Masalah Putri kelas reguler pindah ke karyawan Putri ya. Iya, Pak. Kenapa Putri? Itu, Pak. Apa kerja? Kerja. Udah mulai kerja. Iya, alhamdulillah, Pak. Ah, namanya Putri ada satu lagi yang laki-laki. Tuh Nana ya. Nana juga udah mulai kerja dulu kelas pagi. Sekarang pindah jadi kelas karyawan. Ada satu lagi yang pindah tuh. Sama Putri satu lagi yang kelas pagi itu. Mas ya, Ahmad ya. Ahmad Hidayat ya. Soalnya nggak ada di kelas pagi. Oh iya, Josafat. Josafat juga. Oke, oke. Oh, Rafifa lagi di kampus. Oke, oke. Seperti biasa kita akan mulai dari perkenalan dulu ya.
Share screen saya terlihat belum? Sudah, Pak. Nah ya. Kan, nama saya Muhammad Yusuf, saya lahir di Bandung Barat. Saya menempuh S1 di STIM Mikraharja dan lulus tahun 2018. Terus saya melanjutkan S2 dan lulus tahun 2021 di Jogja ya, tepatnya di Amikum di Jakarta. Dan untuk kontak person saya, sini email. Kalau ada perlu di email, silahkan dikirim ke email saya ini. Karena ada Nah, ada orang baru ya di kelas reguler, di kelas malam. Sebelum masuk ke kontrak perkuliahan, saya mau kenalan lagi nih sama teman-teman semua. Ya, biar lebih hafal. Silahkan sebutkan nama, terus lokasi sekarang di mana, lokasi tinggalnya, terus bekerja di mana. Silahkan diperkenalkan diri, mulai dari Mas Yuli. Silakan Mas Yuli. Saya skip lanjut ke Mas Alex. Mas Alex, silakan perkenalkan diri. Iya, selamat sore Pak Muhammad Yusuf dan rekan-rekan. Saya Alexander, sekarang domisili di Jakarta Utara dan kegiatan sehari-harinya selain kuliah bekerja di perusahaan itu sebagai IT. Terima kasih Pak. IT-nya di bidang apa, Mas? Sorry, Pak. Handle semua sih Pak, dari infrastruktur sama application support. Oh, jaringan juga ya, Iya, jaringan juga sedikit. develop aplikasi juga. Tapi kalau aplikasi dari vendor Pak, sudah ada dari vendor. Lebih ke support berarti ya. Iya, lebih ke application support. Ya, terima kasih Mas Alex. Lanjut Mbak Putri. Selamat sore semuanya, nama saya Putri. Saya asal dari Depok, domisili Depok juga. Pekerjaannya admin toko retail. Mbak Putri. Lanjut Mas Melki. Hadir Pak. Silakan perkenalkan diri Mas. Nama lengkap Melkianas Leki, asal dari Jayapura Pak. Bekerja atau tidak? Sedang bekerja atau enggak? Eh, Sekarang tidak bekerja. Kalau kemarin bantu-bantu di sekolah ngajar. Hmm, ya. Di Jayapura Mas. Di kota Jayapuranya ya? Di Kabupaten Jayapura, Sentani Pak. Oh, Mas Melki. Lanjut Mas Dery. Assalamualaikum Pak Yusuf dan teman-teman. Perkenalkan saya Dery, domisili saya di Tangerang. Untuk pekerjaan saya lebih terkait dengan akuntansi sih Pak. Demikian Pak. Kayaknya guru ya Mas Dery itu? Oh, bukan Pak. Belum, bukan ya? Iya, bukan. Oke, Iya oke. Pak. Oke Mas Dery.
Ya, Pak. Ya, lanjut Mas Galih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusuf dan teman-teman. Nama saya Galih, domisili sekarang di Gresik, Pak. Sip. Ya, Pak. Kesibukan kerja atau belum? Eh, Bekerja, Pak. Pekerjaannya operator SAP. Oke. Ya, makasih Mas Galih. Ya, Pak, sama-sama. Satu lagi Mas Aji. Aji silakan. Ada respon dari Mas Aji sama Mas Wildan. Ya, hadir, Pak. Oke, Mas Wildan. Silakan memperkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya William Liara Rahman. Saat ini eh, bekerja sebagai freelancer, IT freelancer, domisili di Cilegon. Cilegon. Iya, Pak. Freelance IT-nya di bidang apa, Mas? Web, Eh, desktop. Bidangnya macam-macam sih, tergantung usernya Desain. butuhnya apa. Lebih ke desain atau lebih ke program? Desain ini maksudnya desain apa ya? Desain kayak logo, desain Oh, enggak. Enggak, apa namanya, konsultansi, kemudian pengembangan aplikasi juga. Oke. Bagus. Oke, kasih Mas Wildan. Oh, Mas Aji lagi di jalan. Mas Aji bisa memperkenalkan diri, Mas Aji. Ya, Pak. Assalamualaikum. Eh, Perkenalkan, nama saya Aji Sabtanukala. Sekarang masih kerja jadi Java developer sih, Pak. Lebih ke PHP. Oh, Mas Aji. IT apa? Web developer, lebih ke PHP. Cenderung ke PHP. Lokasinya di mana, Mas Aji? Sekarang di Bogor, Pak. Masih Mas Aji. Bidang Mas Aji ini yang akan kita bahas nih di semester ini. Mengenai pengembangan aplikasi berbasis web. Nggak jauh-jauh, paling yang sangat diminati di dunia bisnis, yaitu pemrograman, kalau nggak PHP, ya ASP. Meskipun sekarang itu ada lagi JavaScript ya, karena adanya fitur dari Node.js ya. Jadi si JS itu bisa berfungsi di server yang dulunya hanya client side, kan jadi server side juga. Situ saya menjelaskan dulu kontrak perkuliahan. Ini kontrak perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan. Untuk UAS itu 30% ya, sama diusahakan. Untuk ujian UAS dan UTS itu hadir ya, atau mengisi, nanti tergantung situasi, apakah bentuknya kuis atau teman-teman datang ke kampus atau lain sebagainya. Itu tergantung kebijakan kampus. Itu kayaknya ngisi tugas sih kayaknya untuk UAS dan UTS.
Misalkan untuk masuk ya OSIS karena nilai UPUT-nya lumayan gede. Terus untuk tugas ini terdiri dari teori dan praktik itu 30% ya. Misalkan untuk setiap tugas itu dikumpulkan ya. Kemudian daftar saya pelaporan ke kampus juga. Untuk presensi itu 15%. Nah, kalau di TTS ini belum ada ambang minimal kehadiran. Kalau di kampus-kampus lain, contohnya di kampus saya dulu S1 itu minimal 1 semester itu untuk mengikuti UAS harus hadir minimal 8 kali. Kalau di TTS masih belum diatur kebijakannya. Jadi tidak ada minimal berapa kehadiran. Yang lebih bagus itu selalu hadir di kelas ya. Sini range nilainya. Sebelum masuk ke intro, sebelum masuk ke perkenalan dari mata kuliah kita, saya mau menyampaikan pesan dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana. Ini lebih ke saya dan umumnya untuk teman-teman semua. Yang pertama itu slide tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari kemalasan, keburukan, dan kesia-siaan proses pematangan kualitas hidup. Poin kedua, pendidikan tanpa mendidik hati nurani dan keimanan bukanlah pendidikan, tapi hanya sebatas pengajaran. Lalu yang poin ketiga, pendidikan adalah alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup, setelah meninggal ya. Di kesimpulan bisa diambil oleh Profesor Dr. Dedi Mulyasana itu, jadi membangun pendidikan tidak identik dengan membangun gedung, jalan, dan jembatan yang hanya diukur dari fisik dan angka-angka statistik. Nah, jadi saya tidak mau kalau nilai mata kuliah itu hanya adanya di transkrip nilai yang bisa dipang-pang. Tapi jauh dari itu inginnya, yaitu membangun karakter, jiwa, dan pemikiran serta proses penyembuhan mahasiswa dari kemalasan dan keburukan. Ini slide terakhir dari beliau mengenai kinerja bermutu, ada 3 poin. Yang pertama, tidak mematok sukses karena sukses ada di balik takdir, dan takdir itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Karena itu, fokuslah pada kinerja bermutu dengan membangun spirit, semangat, dan tanggung jawab untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua, bila ingin sukses, jangan keluar dari zona nyaman. Nah, berbeda dengan tren-tren kekinian yang keluar dari zona nyaman, saya lebih setuju dengan pendapatnya Profesor Dr. Dedi Mulyasana, yaitu buat semua zona menjadi nyaman. Lalu poin yang ketiga, terakhir, yaitu bahagia dulu untuk meraih sukses. Bukan mengejar sukses untuk bahagia. Semoga semua teman-teman semua merasa bahagia sekarang ya. Itu pesan-pesan dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana. Sebagai intro di pertemuan pertama ini akan ada 3 materi, materi dasar, materi basic. Yaitu yang pertama, apa itu aplikasi berbasis web. Lalu yang kedua, itu karakteristik dari aplikasi berbasis web. Dan yang ketiga, contoh aplikasi yang populer berbasis web. Oke. Pertama, apa itu aplikasi berbasis web? Teman-teman di sini kan ada developer juga ya, atau yang sebelumnya mungkin SMK-nya RPL. Aplikasi berbasis web itu apa sih? Ada yang
bisa memberikan komentar. Web kan bisa kita buka ya setiap hari. Teman-teman bisa buka google.com gitu ya di browser. Aplikasi yang diakses melalui web. Ya, sama lah ya. Yang membutuhkan browser ya, betul, tepat sekali. Aplikasi yang berjalan di web, berjalan di web server ya, betul. Ya, udah pinter-pinter ini mah, udah bisa. Ya, kalau secara teorinya sebuah program komputer yang memanfaatkan web browser serta teknologi web untuk melakukan tugas-tugas melalui internet. Ya, teman-teman familiar dengan sistem informasi pelayanan perizinan, sistem informasi pajak, atau sistem informasi apalah ya, banyak ya, absensi misalnya, persuratan. Nah semua kan itu tugas-tugas yang biasanya dijalankan secara manual ya. Sebenarnya secara manualnya sudah ada, hanya dengan bantuan web yang fasilitasnya internet kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang harusnya berbentuk fisik ya, menjadi bentuknya digital gitu. Terus aplikasi berbasis web menggunakan kombinasi server-side script seperti ASP, teman-teman pernah mendengar ASP, Active Server Page, maupun PHP untuk menangani penyimpanan dan pendapatan informasi. Atau client-side seperti JavaScript dan HTML juga digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Nah, kalau ASP ini punyanya siapa? Yang tahu ASP punya siapa? Microsoft ya, betul, betul. Microsoft ya. Itu nggak open source ya, mereka harus beli lisensi. Ya, ada sebagian perusahaan yang udah besar itu menggunakan ASP. Dan mayoritas di industri di Indonesia itu kebanyakan menggunakan PHP. Indonesia sih, di luar juga masih banyak ke PHP. Tadi kita bahas HTML, JavaScript. JavaScript sekarang udah ada yang server side ya, dengan bantuan Node.js. Terus oke, udah. Nah, kalau CSS untuk apa, teman-teman? CSS yang ini untuk apa? Styling sih Pak. Styling aja sih. Nah, ya untuk style ya. Halaman. Ya. Ya, betul, betul.
Tadi CSS untuk style, SQL untuk penyimpanan database-nya ya. Dulu ya. Sini setidaknya ada 3 proses pengembangan aplikasi berbasis web. Yang pertama itu perencanaan. Ya, jadi perencanaan kita itu mau bikin apa itu harus jelas dari awal. Skupnya seberapa banyak, terus aktor-aktor yang terlibatnya ada berapa orang, nanti aksi dalamnya apa aja, itu ada di tahap perencanaan. Nah, ini harus matang. Nah, kalau ini nggak matang, pasti kedepannya kan sulit ya, kan sulit. Ini sampai kapan sih finishnya nggak kelihatan. Makanya tahap perencanaan ini sangat sangat penting. Yang di sini ada harus jelas alurnya dan lain sebagainya. Nah, setelah perencanaan selesai, baru perancangan. Di sini ada use case ya. Terus data-data yang terlibat apa aja. Entitas. Terus relasi juga ada di perancangan. Masuk struktur database juga ada di perancangan. Nah, setelah kedua ini selesai, baru kita bicara mengenai framework atau kerangka kerja apa sih yang mau kita gunakan. Yang paling sesuai. Menurut saya semua framework punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang mau dibikin apakah mobile ataukah web itu bisa diakses di mobile ataukah hanya di desktop saja, itu harus jadi bahan pertimbangan yang pilihan kerangka kerja atau framework. Nah, kalau framework PHP teman-teman tahunya apa aja yang sudah terkenal? Paling CI, Laravel, Symfony. Ya, ini Laravel, CI, YI, ya betul. Dulu CI itu sangat-sangat terkenal ya sebelum adanya Laravel. Itu kode CI1, terus CI2, CI3, CI4, lalu muncul Laravel. Dan di situ mulai ada persaingan kan. Nah, di sini udah ada yang pernah coba pakai CI, Laravel atau YI. Symfony, PHP natif. Belum ada yang pernah coba. Ya Pak, maaf lagi masih ini belum sempat. Ya kenapa? Mas sudah pernah coba CI, Laravel, YI, atau Oh, Symfony? kalau YI belum Pak. Laravel sama CI ya? Natif sih sekarang ngerjainnya sih. Oh, natif. Okay. Iya, saya juga baru terjun Pak. Okay. Tadinya nggak jelas mau ngambil apa. Ini juga baru terjun PHP. Oh ya, emang paling bagus gitu pas masuk ke
bidang web developer itu sebelum masuk ke framework lebih bagus kita masuknya ke native dulu dan kita tahu fungsi-fungsi di native itu apa. Karena kalau kita masuk langsung ke framework nanti kita nggak tahu tuh dalam fungsi-fungsinya apa aja. Lebih bagus emang native dulu baru masuk ke framework. Oke, ini gambaran cara kerja dari aplikasi berbasis web. Ya. Jadi dari PC atau laptop harus ada koneksi internet. Nah, ini jadi plus minusnya. Meskipun sekarang ada teknologi yang bisa menyediakan jadi website itu bisa tersedia secara offline. Cuman secara kebanyakan itu harus menggunakan internet dulu. Nanti masuk ke web server. Server ini mau akses ke database atau juga ke dalam script. Client side untuk mengakses script server. Nanti akan mengembalikan tampilan ke user. Secara gambarannya. Ya. Kita nggak break dulu ya. Kita nggak break. Kita tambahin waktu 20 menit lalu kita tutup kelasnya ya. Kita masuk di karakteristik dari aplikasi berbasis web. Nah, tentu ada plus minusnya ya. Nah, kelebihan yang pertama itu aplikasi berbasis web dapat dijalankan pada berbagai platform, sistem operasi maupun perangkatnya berbeda-beda asalkan aplikasi browsernya kompatibel. Nah, jadi mau dibuka di Linux, buka di Windows, macOS itu akan sama tampilannya karena diakses melalui browser. Saya browsernya yang kompatibel. Itu kelebihan yang pertama. Lalu yang kedua, semua dapat mengakses versi aplikasi yang sama. Hal ini akan menghilangkan isu komunitas perangkat lunak aplikasi. Ini versus desktop kali ya. Nah, di desktop harus diupdate secara manual. Dan versinya sama. Lalu yang ketiga, aplikasi web tidak diinstal pada hard drive ya atau hard disk di dalam komputer. Hal ini akan mengatasi masalah ruang hard disk yang biasanya terjadi. Ya, nggak usah diinstal, tinggal buka browser, akses. Lalu yang keempat, aplikasi web mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak yang berlangganan. Ya, di crack, nah itu. Berbasis web nggak bisa di crack. Misalnya SaaS ya, service. Singkatan dari software as a service ya. Jadi kita berlangganan. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu aplikasi web mengurangi biaya perawatan yang dibutuhkan baik bagi perusahaan maupun bagi para kliennya. Setidaknya ada 5 kelebihan. Lalu di samping kelebihan juga ada kekurangannya. Yang pertama, untuk mengakses aplikasi web, umumnya kita harus dalam kondisi online atau terhubung ke dalam jaringan. Ya, tadi saya bilang harus ada koneksi internet. Nah, meskipun ada beberapa aplikasi web yang dapat dijalankan di server lokal, hal ini akan sedikit menyulitkan bagi pengguna aplikasi yang tidak memiliki akses internet. Yang kedua, kecepatan dalam akses aplikasi web ini tergantung dengan seberapa besar kecepatan akses internet. Jadi semakin bagus internet di klien, maka semakin cepat juga tampilan di browsernya. Itu kekurangan yang kedua. Lalu kekurangan yang ketiga, yaitu akses web terkadang dirancang untuk dapat akses secara optimal browser tertentu. Jadi biasanya kita sediakan minimal versi browsernya. Itu juga di kekurangan.
Lalu yang terakhir ini kekurangannya yaitu keamanan yang masih belum terjamin 100%. Ya, kan teman-teman yang bekerja di web developer itu akan dapat serangan ya dari luar. Karena website kita bisa diakses oleh publik. Kalaupun web kita nggak aman, itu server kita yang kena biasanya. Dan tidak ada yang menjamin 100% aman. Termasuk Microsoft dan Google pun pasti nggak lepas dari 100% aman. Hanya mereka menerima saluran pengaduan, terus memperbaiki celah-celahnya. Jadi di website itu yang saya tahu juga tidak 100% aman. Dan teman-teman familiar dengan SQL injection dan lain sebagainya ya. Hubungannya dengan security aplikasi itu di luar bidang kita sebenarnya. Oke, lanjut kita contoh aplikasi populer familiar yaitu Facebook dengan perusahaannya Meta ya. Lalu ada Twitter yang sekarang berubah jadi X ya. Lalu ada Instagram, Google. Terus kalau yang tahu ceritanya Facebook itu di develop pakai PHP dulunya. Untuk sekolahan dari Mark Zuckerberg. Akhirnya terkenal. Terus untuk yang lokalnya ada misalnya Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Banyak website berbasis aplikasi berbasis web. Ada pertanyaan dari Mas Dali. Kalau aplikasi-aplikasi natif itu sebenarnya ngambil dari server web lalu dikonversi mobile atau memang independen? Oh, bukan hybrid mungkin ya. Jadi satu coding bisa jadi dua aplikasi mobile sama web gitu bukan Mas Gali? Kalau natif itu kita ngodingnya kalau di mobile Android berarti kita pakai Java, Kotlin gitu. Terus kalau HP berarti PHP natif. Kalau yang satu coding bisa jadi dua aplikasi itu hybrid namanya. Satu coding misalnya kita develop di Android bisa jadi langsung jadi iOS. Itu bukan Mas Galih. Namanya hybrid. Setahu saya ada yang berapa ada hybrid. Contohnya servernya satu tapi yang diinstal diklaim berbeda-beda. Satu aplikasinya mobile gitu, mobilenya satu mobil Android. Soalnya kan Android dan iOS itu beda ya bahasa programannya. Satu Swift, masalah yang di iOS tuh. Satunya Java atau Kotlin Android. Kalau Flutter itu jadinya disebut natif. Yang dua satu Kotlin Flutter. Kalau Flutter itu hybrid ya. Jadi kita coding bahasanya kalau Flutter itu .dart ya. Kalau teman-teman belajar Flutter itu .dart. Jadi bahasanya baru, bukan Java.
bukan juga PHP, dia pakainya .dart. Nah, sekali kita coding di Flutter, nanti Flutter akan mengenerate dua tuh, satu untuk iOS, satu untuk Android. Nah, untuk segi pengambilan datanya itu pasti ke web server ya, pasti dia via API, via API-nya ke website server, dan API-nya mau itu PHP terus JavaScript juga boleh. Nah, Flutter itu .dart ya bahasanya. Dan Flutter langsung disupport oleh Google. Menurut saya itu yang hybrid terbagus. Meskipun dari React ya, JavaScript React itu mengeluarkan juga yang hybrid. Yang Kotlin-nya juga ngambil dari API, dua-duanya pakai API. Ya, kalau misalnya satu Kotlin ngambil dari API, dua-duanya pakai API. Ya, emang dua-duanya mau dia Android menggunakan Kotlin atau yang kedua iOS menggunakan Swift-nya, itu via API semua datanya ngambilnya. Jadi datanya nggak di mobile, dia pasti nembak keluar. Tuh, mas. Semua tetap bermuara ke web server. Ya, semuanya akan nembak keluar via API. Semua ke web server ya. Database-nya ada di web server, bukan di mobile kita. Misalnya seperti Pi yang di HP user cuma untuk baca. Ya, jadi biasanya dia itu akan mengambil resource yang kita butuhkan di mobile. Ya, jadi nggak semua yang ada di web server dipindahkan ke mobile. Misalnya Mas Gali udah install Spotify di mobilenya, terus nanti ganti HP, ya, itu data-data sebelumnya yang di HP sebelumnya itu ketarik ke HP yang barunya. Karena dia menyimpan datanya nggak di lokal HP, tapi menyimpannya di web server. Gitu, Mas Gali. Ya, oke. Ini itu untuk bahasan kita intro hari ini. Nah, untuk praktiknya karena ini aplikasi berbasis web, tapi nanti kita akan fokus di pengembangan berbasis website. Bahasanya kita pakai PHP aja ya. Nah, maka harus ada tools yang harus diinstal di server atau di lokal komputer teman-teman. Yang pertama, saya minta teman-teman untuk install Exam pp. Ya, di dalamnya udah ada MySQL sama Apache-nya. Atau mau diinstal satu-satu juga boleh. MySQL dulu, terus Apache-nya. Kan, yang pertama silakan install ini pp. Terus yang kedua silakan install text editor. Kalau saya pakai VS Code. Kalau teman-teman sukanya pakai Sublime Text juga silahkan. Atau Notepad++ juga silahkan. Ya, jadi untuk tugas praktiknya silakan install Exam pp dan text editor.
Pertanyakan ini tools yang harus ada di lokal komputer teman-teman. Untuk cara install silakan cari aja di internet ya, banyak, tinggal klik aja. Dan exam ini tersedia di Windows juga udah ada, macOS juga udah ada exam PP. VS Code juga tersedia di Linux juga ada, Windows ada, macOS juga ada. Oke, ada pertanyaan mengenai tools yang harus diinstal? Nah, kita akan lebih banyak praktik ya. Nah, untuk memudahkan komunikasi kita nanti dibikin aja WhatsApp grup ya. Nanti add buat teman-teman semua, masukkan nomor saya di grup biar lebih gampang komunikasinya. Atau grup kemarin di rename terus dikeluarin orang-orangnya juga silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Putri, tumben Putri diem. Emang biasanya saya ngapain, Pak? Biasanya berisik Putri, suka nanya-nanya gitu. Tapi paham kan ya? Saya ya insya Allah paham, Pak. Oke. Itu aja ya untuk pertemuan pertama kita di semester ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa untuk kita semua. Saya cukupkan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.